Siapa yang dulu waktu kecil suka dengar dongeng si kancil? Hewan kecil yang selalu lolos dari masalah dengan kecerdikannya. Kita tumbuh dengan menganggap si kancil sebagai pahlawan yang pintar dan licik tapi menggemaskan. Tapi, bagaimana kalau saya katakan bahwa cerita itu tidak sepenuhnya benar? Bagaimana kalau di balik kepintarannya, ada sisi gelap yang jarang kita ketahui? Ya, benar. Kita akan bongkar semua rahasia yang selama ini tersembunyi. Dan hati-hati. Karena fakta nomor 5 akan membuat kamu merinding dan gak percaya lagi pada dongeng masa kecilmu. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita mengejutkan lainnya. Karena setelah ini, kamu akan tahu bahwa si kancil bukan sekadar hewan cerdik, tapi juga tokoh kontroversial di dunia dongeng. Siap? Mari kita bongkar kebenaran yang selama ini disembunyikan. Cerita si kancil, ternyata penuh kebohongan? Fakta nomor 5 mengejutkan. Pendahuluan, menggali cerita si kancil yang sebenarnya. Sejak kecil, kita mendengar cerita si kancil dengan berbagai versi. Ada yang bilang dia suka mencuri timun di kebun Pak Tani. Ada yang bilang dia berhasil lolos dari harimau, buaya, bahkan gajah dengan otaknya yang encer. Cerita ini selalu disampaikan dengan pesan moral, kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan. Namun, kalau kita perhatikan lebih dalam, sebenarnya cerita ini punya banyak lubang logika dan fakta yang disembunyikan. Kenapa? Karena dongeng selalu dibuat agar terdengar baik dan mendidik, padahal aslinya bisa jadi berbeda. Di beberapa naskah lama, si kancil tidak digambarkan sebagai pahlawan, melainkan penipu ulung yang memanfaatkan kelemahan hewan lain demi kepentingan dirinya sendiri. Bukan hanya itu, ada bukti bahwa cerita aslinya sebenarnya tidak sesederhana yang kita dengar di sekolah. Nah, di video ini kita akan kupas 5 fakta mengejutkan tentang si kancil. Siap-siap, karena setelah ini, kamu akan mulai melihat si kancil bukan lagi sebagai tokoh yang menginspirasi, tapi mungkin karakter paling licik dalam sejarah dongeng Indonesia. Fakta 1, si kancil bukan pahlawan seperti yang kita pikir. Kita semua percaya bahwa si kancil adalah hewan kecil yang cerdik dan selalu melawan ketidakadilan, bukan? Tapi faktanya, banyak versi cerita lama yang justru menggambarkan dia sebagai sosok egois. Ambil contoh cerita, si kancil dan buaya. Di versi populer, si kancil menipu para buaya untuk menyeberang sungai. Kita menganggap ini pintar dan lucu. Tapi kalau kita pikirkan, dia membohongi buaya hanya demi kepentingannya sendiri. Dia bilang ada pesta besar di hutan untuk mengelabui buaya agar berbaris, padahal itu kebohongan. Apa artinya? Si kancil tidak segan-segan menggunakan kebohongan untuk mencapai tujuannya. Dan lebih parahnya lagi, dia tidak memikirkan akibat dari kebohongan itu. Buaya-buaya yang merasa tertipu bisa saja marah dan menyerang hewan lain. Jadi, apakah ini tindakan pahlawan? Kalau kita bandingkan dengan tokoh-tokoh lain di dunia dongeng, si kancil lebih mirip penipu licik daripada pahlawan. Jadi, kalau kamu selama ini menganggap si kancil sebagai role model, mungkin kamu harus berpikir 2 kali. Fakta 2, kepintarannya sering merugikan orang lain. Kamu pasti ingat cerita, si kancil mencuri timun, kan? Dalam cerita ini, dia mencuri timun dari kebun Pak Tani. Kita waktu kecil mungkin ketawa, karena lucu lihat Pak Tani marah-marah. Tapi coba pikir lagi, itu mencuri, bukan? Si kancil melanggar aturan, mengambil yang bukan miliknya, dan bahkan membuat Pak Tani kesulitan. Kalau di dunia nyata, ini bukan tindakan pahlawan, tapi tindakan kriminal. Tidak hanya Pak Tani, dalam banyak cerita, hewan-hewan lain pun jadi korban kelicikan si kancil. Contoh, ketika dia menipu kura-kura dalam lomba lari, atau ketika dia memperdaya harimau agar masuk perangkap. Semua itu dilakukan bukan karena ingin menegakkan keadilan, tapi karena dia ingin menang sendiri. Jadi, kalau kita bongkar, kecerdikan si kancil bukanlah hal yang patut ditiru, karena lebih sering merugikan pihak lain. Fakta 3. Si kancil ternyata manipulatif. Selain licik, si kancil juga dikenal jago memanipulasi emosi hewan lain. Dalam beberapa cerita, dia sering berpura-pura baik agar dipercaya, lalu memanfaatkan kepercayaan itu. Misalnya, di salah satu cerita klasik, si kancil berpura-pura sakit untuk mengelabui seekor harimau. Dia menangis, merintih, pura-pura tidak berdaya, dan ketika harimau mendekat, dia justru memanfaatkannya untuk kabur. Ini menunjukkan bahwa si kancil tidak hanya pintar, tapi juga ahli memanfaatkan kelemahan psikologis makhluk lain. Dan kalau kita lihat dari sisi moral, ini sudah masuk kategori manipulasi.
Fakta 4. Ada cerita yang disembunyikan dari versi asli. Tahukah kamu kalau cerita si kancil berasal dari tradisi lisan yang berbeda-beda? Ada versi Jawa, Sunda, hingga Melayu. Dan menariknya, beberapa versi lama menggambarkan si kancil sebagai karakter yang akhirnya mendapat balasan setimpal. Di salah satu naskah kuno, si kancil yang terlalu sombong akhirnya tertangkap dan dihukum oleh hewan-hewan lain. Tapi versi ini jarang sekali diajarkan ke kita, karena dianggap tidak sesuai dengan pesan moral yang ingin diberikan pada anak-anak. Artinya, kita hanya diajarkan versi yang manis-manis saja, sementara fakta aslinya jauh lebih kelam. Fakta 5. Kebenaran mengejutkan di balik kisahnya. Inilah bagian paling mengejutkan. Menurut beberapa ahli sastra, cerita si kancil bukan sekadar dongeng untuk anak-anak, tapi kritik sosial terhadap manusia. Si kancil melambangkan orang-orang licik yang memanfaatkan kepintaran untuk menipu dan mengambil keuntungan. Dengan kata lain, si kancil bukanlah teladan, tapi sindiran. Fakta ini jarang diketahui karena cerita yang sampai ke kita sudah dimodifikasi. Dan yang bikin lebih ngeri, beberapa peneliti menyebutkan bahwa dongeng ini dulunya dipakai untuk memperingatkan masyarakat agar tidak menjadi seperti si kancil. Jadi, kalau kamu selama ini mengidolakan si kancil, mungkin kamu harus berpikir ulang. Fakta 6. Si kancil ternyata bukan tokoh asli Indonesia? Ini dia fakta yang paling jarang diketahui orang, bahkan lebih mengejutkan dari sebelumnya. Banyak dari kita mengira cerita si kancil adalah dongeng asli Indonesia, tapi ternyata tidak sepenuhnya benar. Beberapa peneliti sastra menyebutkan bahwa kisah tentang binatang kecil yang licik dan cerdik juga ada dalam cerita rakyat dari negara lain di Asia Tenggara, bahkan Afrika. Contohnya, di cerita rakyat Afrika Barat ada karakter bernama Anansi, seekor laba-laba yang pintar menipu hewan lain. Di Thailand, ada kisah tentang Maus DR, yang mirip banget dengan si kancil. Apa artinya? Besar kemungkinan cerita si kancil merupakan hasil adaptasi atau perpaduan antara banyak cerita tradisi lisan yang berkembang di berbagai wilayah. Dengan kata lain, si kancil bukan sepenuhnya milik B. Penutup dan kesimpulan. Jadi, sobat cerita, sekarang kamu sudah tahu kan kalau si kancil tidak sebaik yang kita kira? Di balik kepintarannya, ada banyak kebohongan, manipulasi, dan trik licik yang membuatnya lebih mirip penjahat daripada pahlawan. Dongeng ini mengajarkan kita satu hal, kepintaran itu baik, tapi kalau digunakan untuk menipu, akan membawa masalah. Dan mungkin itu pesan yang sebenarnya ingin disampaikan para pendongeng zaman dulu. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kamu, dan pastikan subscribe channel ini, karena kita akan terus membongkar rahasia di balik cerita-cerita klasik yang selama ini kita percayai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.